Apa kabar semuanya? Selamat datang ya di segmen baru sebenarnya. Baju buluk nama segmennya. Baju buluk tuh apa sih? Baju buluk tuh sebenarnya singkatan. Singkatannya itu adalah baju jurnal buat lu keren. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena jurnal-jurnal yang kita baca ya pada intinya tuh diharapkan tuh memberikan wawasan dan info bagi kita, terutama dari sisi pembaca pastinya ya kan. Di segmen ini tuh, dan kalian perlu tahu segmen ini tuh nggak seperti yang kalian bayangkan. Oh, bahasannya berat. Oh, terlalu dalam. Oh, enggak. Justru segmen ini justru hanya akan memberikan representasi aja sih dari apa yang gue lakukan setiap hari. Lebih ke arah catatan gue mengenai apa sih isi dari jurnal ini, apa sih yang gue dapat dari jurnal ini gitu. Dan mungkin bisa jadi info juga buat kalian. Dan mungkin bisa juga gue kasih rekomendasi bagi kalian yang pengen tahu juga, yang pengen dapat referensi atau mungkin terkait dengan studi atau hanya sekedar mencari info aja untuk menambah wawasan. It's okay, nggak apa-apa ya. Nanti intinya mungkin lebih ke arah situ isinya dari konten ini. Oke, langsung aja. Yang pertama ini, segmen kali ini di baju buluk ini gue akan membahas satu artikel judulnya Geopolitik versus Geoeconomics, The Case of Russia Geostrategy and Its Effects on the EU. EU itu adalah Uni Eropa, bagi yang belum tahu ya. Jadi jurnal kali ini bukan bahas tentang ekonomi aja, tapi lebih ke political economy atau ekonomi politik ya disebutnya. Jadi ada hal-hal yang berbau politik tersendiri itu. Jadi nggak cuma ekonomi aja. Dan ini skalanya adalah skala antar negara ya, makro. Di sini di artikel ini juga disebutkan bahwa yang diangkat adalah kasus Rusia. Contohnya Rusia untuk menjelaskan judul dari inti dari judul jurnal tersebut. Penulisnya sekedar info aja, penulisnya itu Mikhail Wigel dan Anton Fihma. Tahun terbitnya itu sekitar 2016. Publishernya itu John Wiley and Sons Ltd ya. Jadi itu sekedar info aja, itu info dari jurnal yang mungkin perlu kalian tahu juga. Jadi kalian mencari jurnalnya pun gampang nanti seperti itu. Oke, jurnal ini sebenarnya jurnal apa sih? Kalau kalian yang tahu, jurnal ini tuh sebenarnya jurnal itu yang tadi gue bilang ekonomi politik gitu. Ekonomi politik apa? Ekonomi politik lebih ke hal-hal yang berbau politik, dan ekonomi juga pasti dari judulnya udah ketahuan ya. Tapi di jurnalnya kan membahas tentang geoekonomi ya. Geoekonomi itu apa sih? Geoekonomi itu sebenarnya turunan ya dari geopolitik. Kalau gue bilang, menurut pandangan gue ini turunan dari geopolitik. Geopolitik itu adalah salah satu bagian dari geostrategi ya. Kalau geopolitik itu lebih ke arah mencapai tujuan politik, tapi dengan alatnya politik juga. Tapi kalau geoekonomi itu beda, instrumennya itu ekonomi, tapi untuk mencapai kepentingan politik. Nah itu di sini serunya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini udah banyak ditemukan banget ya. Bukan akhir ini doang, dari yang lalu-lalu, beberapa tahun yang lalu itu ditemukan juga, seperti kayak ada berita tentang embargo ekonomi. Akhirnya ini ada perang dagang atau strategi dagang lah, tapi lingkup global gitu antara negara. Intinya itu tadi, geoekonomik itu gua ringkas ya. Geoekonomik itu sebenarnya instrumen ekonomi yang dimanfaatkan untuk kepentingan tujuan politik gitu loh. Jadi kita nggak hanya bermain di instrumennya, nggak hanya politik aja sebetulnya. Dari instrumen ekonomi pun juga bisa gitu loh. Nah, di jurnal ini tuh dijelasin juga penekanan di jurnal itu tuh diberikan kepada kekuatan militer dan kekuatan ekonomi ya. Jadi yang seperti tadi gue bilang, kekuatan militer kan itu sifatnya ya you know lah tentang berhubungan dengan militer. Tapi kalau ekonomi ini untuk mencapai tujuan politik ini punya kelebihan, punya perbedaan tersendiri ya.
punya perbedaan tersendiri dengan kekuatan militer ini. Kalau di jurnal ini tuh disebutkan bahwa kekuatan militer ini tuh lebih bersifat untuk militer lebih bersifat terbuka ya. Kalau ekonomi kalau geoekonomi itu lebih bersifat tertutup ya. Jadi lebih halus lah gitu, lebih halus cara mainnya ketimbang politik militer yang mungkin yang benar-benar powerful gitu kan. Bukan powerful juga sih, maksudnya lebih belak-belakan gitu, karena ada gitu wujud tindakan yang dilakukan tuh kelihatan nyata gitu. Nah, tapi kalau di jurnal ini dibahas juga perbedaannya dari sisi lain, yaitu dari segi efek yang ditimbulkan dari kedua strategi ini nih, yang gue maksud nih strategi geopolitik sama geoekonomik ini. Nah, geoekonomik ini sebenarnya lebih bersifat yang tadi gue bilang tertutup ya. Dari efeknya sendiri di sini tuh di jurnal itu tuh disebutkan bahwa dari sisi ada 4 dia mengklasifikasikan dari persepsi tindakan, terus reaksinya, sama kecenderungan perilaku atau behavioral tendency-nya yang ditimbulkan dari masing-masing strategi ini itu berbeda gitu. Gue akan bahas sedikit aja ya mengenai trade perception yang seperti tadi gue bilang. Kalau geoekonomik by the way, trade perception ini dari si target ya pastinya. Jadi dikatakan bahwa lebih halus ke ekonomi dari segi penerapannya, karena sifatnya lebih tertutup. Jadi sehingga action yang dilakukan lebih mudah disembunyikan. Artinya tuh bisa ngumpet-ngumpet. Maksudnya nggak ketahuan secara jelas sih, secara gamblang gitu. Karena kan ini kan instrumen berupa instrumen ekonomi ya, bukan instrumen yang benar-benar nampak gitu, instrumen ekonomi yang bisa menyelusup gitu. Dan juga dibilang di sini bahwa geoekonomik itu berangkat dengan sebenarnya menggerogoti bagian dalam dulu, bagian dalam dari target sasaran ini. Kohesi, bahasanya namanya kohesi internal. Kalau yang gue cari itu kohesi internal itu lebih kepada lebih ke hubungan yang di dalamnya dulu, yang dijadiin sasaran gitu, dari target yang udah ditentuin ya. Jadi nggak langsung dari luar, tapi justru merusak dari dalam dulu. Jadi seperti itu tuh geoekonomi. Nah, itu aja sih maksudnya trade perception yang bakal salah satu elemen analisis yang dijelaskan dalam jurnal ini. Tapi gue nggak bakal jelasin semua. Mungkin teman-teman kalau gue jelasin semua gue bakal panjang juga, dan mungkin kenapa juga gue nggak jelasin semua, mungkin teman-teman bisa lebih tertarik untuk membacanya lebih rinci, karena jurnalnya jujur aja itu bagus buat gue sih, buat gue pribadi. Jurnalnya itu bagus, bermanfaat, karena mengenalkan jadi apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini tuh gue bisa lihat apakah ini bagian dari strategi ekonomi itu kemana gitu, apa yang terlihat, apa indikasinya ke depan gitu. Misalkan negara A melakukan strategi ekonomi ini, strategi A tuh indikasinya ini, strategi B indikasinya ini. Jadi membuat kita mengenal lah setidaknya tuh indikasi-indikasi yang ditimbulkan gitu dari tindakan atau kebijakan dari negara-negara di dunia ini gitu. Nah, contoh dari artikel ini tuh yang tadi gue bilang, dia mengangkat Rusia sebagai bahan pembahasannya, yang targetnya waktu itu adalah Uni Eropa ya. Jadi dikatakan dalam artikel ini bahwa geoekonomik di Rusia ini pada tahun 2018 tuh 2000-an, awal-awal 2000 tuh udah mulai berkembang.
contohnya ini di artikel ini disebutkan bahwa si Rusia ini negara Rusia memberikan bantuan dana, dukungan dana kepada salah satu partai politik di Prancis yang namanya French National Front. Itu kalau gue lihat itu di Wikipedia ya, karena gue nggak paham tentang politik yang begitu dalam. Yang gue cari adalah French National Front ini adalah sebuah partai politik di Prancis gitu. Jadi intinya mereka memberikan, gue nggak lihat sisi dari politiknya, gue melihat dari bagaimana mereka membangun hubungan dengan Prancis dengan memberikan dukungan dana. Dana ini kan sebenarnya aspek ekonomi kan, seperti itu. Ya, dan juga ada contoh lain juga, Rusia ini menerapkan tarif gas alam di negara-negara Uni Eropa juga. Jadi tarifnya itu yang gue baca dari sana itu beda-beda setiap Uni Eropa. Jadi yang menguntung, gue bahas yang untungnya di sini adalah Jerman. Jerman ini dianggap sebagai strategic partner si Rusia ini supaya meningkatkan eksistensinya lah. Pokoknya untuk tujuan politiknya Rusia lah. Jadi memberikan tarif gas alam ini murah, lebih kecil dari negara-negara Uni Eropa lainnya. Jadi bervariasi. Mapnya ada, mappingnya di jurnalnya ada. Nanti teman-teman kalau emang mau jurnalnya bisa email gua. Sorry gua nggak bisa posting linknya karena gua lupa juga gua dapet jurnal dari mana gitu. Udah cukup lama dan gua baru baca. Ya nanti mungkin bisa di email. Nanti gua cantumin email gue. Emailnya Pria Canggih, nanti teman-teman bisa DM, mau minta boleh, nanti gue kasih jurnal. Di situ ada peta-peta politik, peta-peta ekspor gas alam ke Uni Eropa, dan itu sebenarnya dari Badan Intelijennya Rusia kalau nggak salah sumbernya. Nanti teman-teman bisa baca lebih spesifik di situ, dan intinya Jerman di situ diuntungkan karena Rusia ini menganggap dia sebagai partner strategis ya si Rusia gitu. Makanya dan ini akan menimbulkan dampak-dampak ya, nantinya dampak-dampak yang luas gitu dari aspek-aspek yang lainnya gitu. Dan juga di jurnal itu disebutin juga, dikasih contoh juga mengenai kalau teman-teman tahu yang namanya South Stream. Jadi South Stream itu sebuah project pipa gas untuk mengalirkan suplai gas. Gue lupa kemananya, untuk mengalirkan suplai gas ke negara-negara Eropa. Dan itu dan itu tuh menjadi alatnya Rusia lah. Itu tadi untuk meningkatkan eksistensinya di Eropa gitu. Sebagai produsen minyak, gas segala macam. Tapi dalam hal ini dicontohkannya gas ya. Jadi tuh dia melalui perusahaan gasnya Rusia namanya Gazprom kalau nggak salah ya. Itu perusahaan gasnya Rusia kalau gue cari. Itu dia memainkan strategi itu. Nanti mungkin teman-teman lebih lengkapnya balik lagi bisa mungkin membaca. Kalau gue bahas di sini, wah bisa full, bisa 2 jam nih video ya kan. Nah, jadi itu aja sih. Dan satu lagi, jadi di jurnal ini nggak membahas tentang yang baik strategi komersil yang dijalankan oleh Rusia sendiri, tapi juga bentuknya bukan dukungan doang ya, tapi juga ada kayak larangan impor nih diberlakukan di negara-negara Uni Eropa juga. Salah satunya contohnya kepada Polandia ya, kalau nggak salah itu sayur-sayuran deh, larangan impor. Terus juga kasus di mana pemotongan pasokan gas ke Ceko kalau nggak salah waktu itu dengan alasan politik juga yang bersangkutan dengan Amerika lah pokoknya waktu itu. Nah, jadi intinya apa sih jurnal ini? Jurnal ini tuh kalau kalian baca ya, nanti teman-teman baca tuh memberikan gambaran bagi kita yang ingin mengenal dunia geopolitik dan geoekonomi ya, dengan menyediakan
dengan menggunakan kerangka kerjanya itu apa? Itu tadi yang gue bilang dari dia lihat dari segi perbedaan operasional dan efek yang ditimbulkan antara geoekonomik dan geopolitik. Nah itu secara lengkap dibahas di sini. Jadi teman-teman mungkin bisa menjadi jembatan juga ya melalui jurnal ini, karena jujur bagi gue jurnal ini memberikan pengetahuan yang lumayan wow buat gua, karena memberikan gua satu insight bahwa gimana sih kita cara menilai indikasi yang mungkin terjadi, indikasi ke depan mengenai tindakan negara-negara yang ada di dunia ini gitu loh. Jadi enggak cuma sekedar hanya info doang, tapi membuat kita belajar. Kalau gue ya pribadi, gue lebih pengen tahu cara untuk menganalisis lah berbagai kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara luar, supaya kita mempunyai satu analisis tersendiri yang menunjukkan sepertinya kebijakan di negara ini akan menghasilkan dampak seperti ini gitu. Nah itu bagi gue sesuatu hal yang sangat menarik gitu. Jadi seperti itu. Dan sekali lagi gue bilang juga bahwa jurnal ini nggak bakal gue cantumin linknya karena gue lupa jujur. Nanti mungkin teman-teman bisa cari video ini mungkin dari nama. Tadi kan gue sebutin info-info mengenai jurnalnya, dan mungkin juga teman-teman bisa email atau DM Pria Canggih. Nanti gue bakal kasih Instagram gue di bawah, Instagram Pria Canggih maksudnya. Terus emailnya mungkin teman-teman yang mau minta jurnalnya untuk membaca lebih, yang mungkin tertarik juga ya dengan topik-topik seperti ini. Jadi nanti bakal gue kirim secara personal jurnal ini biar teman-teman juga bisa baca juga. Oke, itu aja. Semoga kalian suka dengan isi konten ini. Nah, gue hanya membagikan apa yang gue dapat ya dari pembacaan jurnal. Sebenarnya banyak yang gue dapat, cuman nggak mungkin gue tuangin semua di sini karena mungkin bahasnya nanti terlalu berat dan juga terlalu panjang videonya. Gitu aja. Mungkin teman-teman yang mau minta sekali lagi bisa DM gue di Instagram, nanti gue cantumin Instagram Pria Canggih dan ke email dari Pria Canggih. Nanti kalau teman-teman mau, gue bakal kirim jurnalnya ke teman-teman. Nah itu aja, semoga bermanfaat videonya. Kita ketemu lagi dalam baju buluk berikutnya. Thank you.